Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran matematika untuk pertemuan ketiga. Ibu harapkan kalian semua sehat-sehat ya. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Ini masih sambungan dari materi sebelumnya yang kemarin tentang kekongruenan. Tapi sebelum belajar, Ibu mohon persiapkan diri kalian, konsentrasi untuk belajar, dan supaya dilancarkan dalam belajarnya, mari kita berdoa bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Untuk video pembelajaran kali ini, minta Ibu kalian persiapkan buku catatannya. Adakala kalau ada materi yang perlu ditulis saja, atau nanti ada alternatif penyelesaian membahas soal, nanti kita sama-sama membahas. Jadi kita sama-sama menghitung ya. Ya, untuk pertemuan ketiga kali ini, materi yang disampaikan yaitu tentang kesebangunan. Dari materi kesebangunan, pertemuan kali ini ada 2 indikator yang akan kamu harus dicapai ya. Jadi materi ini memiliki 2 indikator. Indikator yang pertama menjelaskan kesebangunan antar bangun datar. Kemudian untuk indikator yang keduanya menentukan kesebangunan antar bangun datar. Kemudian dari indikator ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Jadi dengan menggunakan model daring yang PowerPoint yang kita gunakan, diharapkan kalian ini dapat satu, menjelaskan kesebangunan antar bangun datar dengan benar. Kemudian 2, menentukan kesebangunan antar bangun datar dengan benar. Selanjutnya, di sini untuk menjelaskan kesebangunan antar bangun datar. Perhatikan, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari kekongruenan 2 bangun datar, di mana 2 bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang, kemudian yang kedua sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Itulah syarat untuk 2 bangun yang kongruen. Jadi sisi dan sudutnya harus sama. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi 2 bangun yang sebangun atau tidak sebangun? Nah, di sini apakah 2 bangun dikatakan sebangun itu harus memenuhi syarat tertentu? Nah, kita pelajari bersama. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita kerjakan LK2 pada classroom. Nah, perhatikan. Diberikan 2 bangun datar, trapesium ABCD dan trapesium PQRS sebagai berikut. Di sini ada trapesium ABCD dan yang kedua adalah trapesium PQRS. Dari gambar ini ya adalah trapesium siku-siku. Kemudian pertanyaannya, sebutkan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun trapesium tersebut. Artinya kalian harus menentukan sudut mana saja yang bersesuaiannya. Untuk yang kedua, sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium tersebut. Untuk yang ketiga, tentukan besar setiap sudut yang bersesuaian tersebut. Keempat, tentukan perbandingan panjang sisi dari setiap sisi yang bersesuaian tersebut. Nah, ini ada 4 poin yang ditanyakan dari 2 gambar trapesium ABCD dan PQRS. Marilah kita bahas satu persatu ya. Alternatif penyelesaian. Untuk 2 bangun trapesium ABCD dan PQRS, yang pertama, kita selidiki dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya. Ya, dari 2 bangun ini kita selidiki sudut-sudut mana saja yang bersesuaian. Sudut A di sini bersesuaian sudut A dengan
sudut P, ya. Sudut A sama dengan sudut P, sama-sama sudut siku. Nah, jadi di sini sudut A bersesuaian dengan sudut P. Kemudian untuk berikutnya, sudut D. Nah, sudut D ini bersesuaiannya dengan sudut sudut D bersesuaian dengan sudut S, ya. Maka di sini sudut D bersesuaian dengan sudut S. Selanjutnya, kita periksa sudut B, ya. Sudut B ini bersesuaian dengan mana? Nah, di sini B bersesuaian dengan sudut Q. Posisinya sama. Iya. Kemudian yang terakhir, satu lagi sini. Berarti yang terakhir yang belum adalah C, ya. Sudut C. Nah, ini bersesuaian dengan sudut sisanya, berarti sudut R, ya. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Berarti di sini sudut-sudut yang bersesuaiannya ini, ya. A dengan P, D dengan S, B dengan Q, kemudian C dengan R. Selanjutnya, kita selidiki sisi-sisi yang bersesuaiannya. Sisi-sisi mana saja yang bersesuaian? Pertama, perhatikan sisi AD. Sisi AD ini bersesuaiannya dengan sisi, nah AD bersesuaian dengan sisi, nah ini ya, PS. Jadi AD bersesuaian dengan PS. Kemudian sisi pada trapesium ABCD, sisi AB. Sisi AB ini bersesuaiannya dengan sisi PQ, ya. AB bersesuaian dengan dengan sisi PQ. Kemudian sisi BC ini yang miring bersesuaian dengan sudut sisi QR. BC bersesuaian dengan QR, dan sisanya berarti di sini CD, ya, bersesuaian dengan RS. Nah, inilah ya sisi-sisi yang bersesuaian dari dua trapesium ini. Kita ulang. AD bersesuaian dengan PS, kemudian AB-nya dengan PQ, BC dengan QR, CD dengan SR. Perhatikan dengan jeli, ya. Sudut dan sisi yang bersesuaiannya sudah kita selidiki. Kemudian dari dua gambar ini, kita akan pelajari tentang sudut-sudut yang bersesuaian. Dari gambar ABCD, trapesium ABCD, yang diketahui di sini ada 3 sudut. Sudut A, siku-siku berarti 90. Sudut D, siku-siku juga 90. Dan sudut B di sini 70. Kemudian kalau untuk trapesium PQRS yang diketahuinya di sini sudut R 110 dan sudut S dengan P adalah siku-siku berarti 90. Marilah kita selidiki satu persatu sudut yang bersesuaian. Sudut A tadi bersesuaian dengan sudut P. Nah, sudut A di sini 90 dan P juga pasti 90 karena siku-siku. Kemudian yang nomor 2, kemudian untuk karena di sini A dan P-nya 90 itu alasannya karena kedua sudutnya adalah siku-siku. Untuk selanjutnya, sudut D di sini bersesuaiannya dengan sudut S. Sudut D adalah siku-siku, berarti besarnya 90. Dan sudut S juga di sini adalah siku-siku juga, maka besarnya 90 derajat. Jadi alasannya sama, karena kedua sudutnya adalah siku-siku. Kemudian, untuk sudut yang ketiga, sudut B. Sudut B di sini sudah ada 70 derajat, ya. Sudut B 70 derajat. Tadi sudut B bersesuaiannya dengan sudut Q. Nah, kalau B bersesuaian dengan Q, maka Q juga pasti sama besarnya, yaitu
Untuk mengetahui Ki dari mana, untuk diceknya caranya adalah di sini perhatikan antara sudut R dengan sudut Q ini adalah sudut sepihak. Kalau dijumlahkan sudut ini harus 180. Sudut R-nya sudah ada 110, maka sisanya berarti untuk sudut Q. Maka caranya untuk memperoleh sudut Q dengan penghitungan 180 tinggal dikurangi oleh 110. Maka sisanya adalah 70. Nah, ini kan terbukti kan sudut B bersesuaian dengan Q. Berarti kalau B-nya 70 otomatis Q-nya juga 70. Jadi kalau ini cara alternatif cara menggunakan penghitungan. Ada sudut C. Sudut C di sini belum ada ya. Sudut C tadi bersesuaiannya dengan sudut R. Sudut R besarnya adalah 110. Berapa sudut C? Nah, karena bersesuaian sudut C R dengan C 110, maka otomatis C juga pasti 110. Tapi untuk membuktikan apakah betul 110 bisa menggunakan penghitungan seperti tadi, yaitu dengan menggunakan sudut sepihak. Di ABCD ini sudut B-nya sudah ada 70, maka sisanya berapa? Berarti caranya sama seperti yang tadi ya. Karena sudut B ditambah C sama dengan 180 disebut sudut sepihak, maka untuk memperoleh sudut C artinya 180 tinggal dikurangi sudut yang diketahui, yaitu dikurangi 70. Maka sisanya adalah 110 ya. Nah, itu ya. Sudut C dengan R bersesuaian besarnya 110. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menghitung lagi. Kalau sudah bersesuaian pasti otomatis pasti sama. Jadi itulah besar sudut yang bersesuaiannya ya. A 90 derajat, P juga 90. B dan C juga 90 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan Q yaitu 70 derajat. Kemudian untuk sudut C bersesuaian dengan sudut R yaitu 110 derajat. Dari uraian di atas didapat besar sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Dari dua trapesium ini kita mencari perbandingan panjang sisi dari setiap sisi yang bersesuaian. Dari sisi-sisi yang bersesuaian tadi kita akan mencari berapa besar perbandingannya. Pertama, lihat. Untuk sisi AD, tadi AD bersesuaian dengan sisi PS ya. AD bersesuaian dengan PS. Cara penulisannya seperti ini boleh ya, ke bawah. AD berbanding S, yaitu AD-nya panjangnya adalah 6, kemudian PS-nya adalah 4. Jadi di sini AD berbanding PS adalah 6/4. Kalau disederhanakan jadi 3 berbanding 2 atau 3/2. Kemudian untuk sisi yang kedua kita bandingkan AB. AB tadi bersesuaian dengan PQ. Panjang AB 18, PQ-nya 12. Maka 8/12 kalau disederhanakan jadi 3/2. Kemudian untuk sisi yang ketiga, ini BC. BC tadi bersesuaiannya dengan QR. Panjang BC di sana ada 12 cm dan QR-nya adalah 8. Maka kita sederhanakan perbandingannya 12/8 menjadi 3/2. Kemudian sisi yang terakhir yang keempat yaitu CD tadi bersesuaian dengan RS. CD panjangnya 9 dan RS panjangnya 6. Jadi 9/6 di sini disederhanakan menjadi 3/2. Perhatikan di sini. Dari keempat panjang sisi yang bersesuaian, maka di sini perbandingannya bagaimana posisinya? Sama apa beda? Nah, dari uraian di atas didapat sisi-sisi yang bersesuaian ternyata memiliki perbandingan yang sama. Nah, itulah ya dikatakan sebangun. Jadi memiliki perbandingan yang sama. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi bersesuaiannya sama,
perbandingannya, maka di sini kesimpulan trapesium ABCD dan trapesium EFGH dapat dikatakan dua bangun yang sebangun. Dari uraian di atas, dua bangun dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai atau sebanding. Seperti tadi kita telah menghitung, ternyata perbandingannya sama. Kemudian, untuk syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, itulah dua syarat bangun datar dikatakan sebangun. Kemudian, jadi yang membedakan sebangun dengan kongruen itu terletak pada sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang. Kalau sebangun, nah di sini sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Itu ya, bedanya antara kongruen dengan sebangun. Nah, ini bisa dicatat. Selanjutnya, kita perhatikan contoh soal 1. Perhatikan ada dua bangun layang-layang. Sini ada bangun layang-layang A, B, C, D, dan E, F, G, H. Sekarang, dari dua layang-layang ini, kita di sini, salah satu sifat layang-layang adalah memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama. Sifat ini akan kita gunakan untuk menentukan sifat-sifat sudut yang diketahui dalam layang-layang tersebut. Nah, perhatikan yang sama itu yang mana? Dari layang-layang ABCD, di sini ada dua sudut yang sama, berarti yang berhadapan, ya. Yang berhadapan sama. Di sini B dengan D, kemudian untuk layang-layang EFGH, sudut yang berhadapan yang samanya adalah ini sudut H dengan F. Tuh. Dari dua sudut ini, dari layang-layang ABCD dulu kita perhatikan. Sudut D di sana. Di sini belum ada diketahui sudut D-nya berapa, cuma diketahuinya di sini sudut B-nya 110. Maka di sini karena sudut D sama dengan sudut B, maka pasti besar sudutnya adalah 110. Posisinya ini adalah berhadap-hadapan. Kemudian sudut A. Sudut A digambar di sini 60. Nah, berapa sudut C? Nah, di depannya. Ini lihat, perhatikan. Kalau A-nya 60, maka di sini karena di sini sudah ada 3 sudut yang diketahui D, A, B ya, maka sisinya berarti untuk besar sudut C. Maka keempat sudut segi 4 ini jumlah sudutnya 360. Maka untuk memperoleh sudut C artinya 360 tinggal dikurangi sudut yang diketahui ya. 110 sudut A, sudut D dan 110 sudut C ditambah sudut A-nya 60. Maka sisanya sudut C adalah 80 derajat. Nah, itu ya cara memperolehnya. Kemudian sekarang perhatikan untuk layang-layang EFGH. Di sini di layang-layang EFGH, di sini yang diketahui hanya sudut H-nya 110 dan sudut G-nya 80. Berapa sudut F dan berapa sudut E? Langkahnya hampir sama dengan sudut layang-layang ABCD. Nah, ini untuk layang-layang EFGH, perhatikan sudut H di sana 110. Itu sama dengan sudut F karena berhadapan yaitu 110 derajat. Kemudian untuk sudut G besarnya 80. Maka di sini untuk memperoleh sudut E berarti tinggal sisanya ya 360 tinggal dikurangi tadi sudut yang sudah diketahui. Berapa sudut E? Maka adalah 360 dikurangi nih ya. 220 tambah 80 300 berarti sisanya 60 derajat. Jadi di sini sudut C-nya 80, sudut E-nya 60 ya. Dengan demikian
Nah, sini sudut A sama besarnya dengan sudut E, yaitu 60 derajat. Kemudian sudut B di sana sama dengan sudut F, yaitu besarnya adalah 110. Kemudian sudut C, nah ini C besar sudutnya sama dengan sudut G, ya, yaitu besarnya 80. Dan terakhir sisanya adalah sudut D. D tadi bersesuaian dengan sudut H, yaitu 110. Ini sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua layang-layang tersebut. Kemudian, ternyata sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, ya. A dengan E besarnya sama 60. B dengan F besarnya sama, yaitu 110. C dengan G, nah ini C dengan G besarnya sama 80. Dan terakhir D dengan H besarnya sama 110. Jadi sudutnya sama besar. Untuk layang-layang ABCD, di sini perhatikan ada sisi CD. Sisi CD sama dengan BC, ya. CD dengan BC di sana diketahui 6 cm. Sedangkan untuk sisi AB samanya dengan sisi AD. AB itu dengan AD adalah 9 cm. Sekarang untuk layang-layang EFGH, perhatikan. Sisi FG samanya dengan sisi GH, yaitu 4 cm. Kemudian untuk sisi EH samanya dengan sisi EF, yaitu 6 cm. Sekarang, sehingga diperoleh sisi-sisi yang bersesuaian di sini adalah sisi-sisi yang bersesuaian, sehingga diperoleh sisi CD di sana berbanding dengan sisi GH. Maka di sini, ya, CD GH di sini, kemudian BC dengan GF samanya, kemudian nah CD dengan HG perbandingannya 6/4 juga, BC dengan GF juga sama 6/4. 6/4 bisa disederhanakan, jadi di sini adalah 3/2. Kemudian untuk sisi-sisi berikutnya yang ini, yang belum, ya, kita bandingkan. Berarti sisi AD, karena sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, maka di sini layang-layang ABCD dikatakan sebangun dengan layang-layang EFGH. Sehingga ditulis dengan simbol di sini ABCD sebangun dengan EFGH. Nah, ini adalah simbol untuk sebangun. Ya, itulah penjelasannya. Kemudian selanjutnya contoh nomor 2, di antara bangun-bangun berikut, bangun manakah yang sebangun dengan lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter kali 60 meter. Di sini kita bandingkan dengan persegi panjang, ada buku berukurannya, di sini ada karpet. Nah, berarti kita harus selidiki masing-masing. Dikatakan sebangun dan tiganya harus diselidiki terlebih dahulu. Pertama, ya, alternatif penyelesaian yang pertama. Sudut-sudut yang bersesuaian di sini pasti sama besar, yaitu 90. Alasannya mengapa? Karena di sini berbentuknya persegi panjang. Jadi keempat sudutnya adalah siku. Maka untuk sudutnya kita tidak perlu diselidiki lagi, ya, karena sudah pasti. Sekarang kita selidiki adalah tinggal sisi-sisi yang bersesuaiannya. Pertama, di sini kita selidiki antara lapang sepak bola dengan persegi panjang. Kita
tuliskan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu 100 bersesuaian dengan 15. Nah, 100 per 15 kalau disederhanakan yaitu jadi 20/3. Berarti ini dibagi EPB-nya adalah 5. Ya, 100 dibagi 5 20, 15 dibagi 5 3. Jadi 20/3. Kemudian untuk lebarnya di sini 60 dengan 9. Kita sederhanakan, sama enggak? Oh iya, 20/3 berarti EPB-nya di sini adalah 30. 60 dibagi 3 ya, EPB-nya 3 ya. 60 bagi 3 20 dan 9 bagi 3 adalah 3. Jadi 20/3. Karena sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, maka di sini dikatakan lapangan sepak bola sebangun dengan persegi panjang. Kita selidiki tentang sepak bola dengan buku. Ukurannya, panjang sisi yang bersesuaiannya kita sini tuliskan 100 dengan 20. Kalau disederhanakan menjadi 5/1. Berarti ini dibagi EPB 20 ya. 100 bagi 25, 20 dibagi 21, jadi 5/1. Kemudian untuk lebarnya, sepak bola dengan buku, 60 dengan 15. Kita sederhanakan, jadi 4/1. Berarti di sini dibagi 15. 60 bagi 15, 4, 15 bagi 15, 1. Perhatikan di sini, perbandingannya bisa di atas 5/1, yang ini 4/1, sama tidak? Kalau tidak sama, maka dikatakan di sini karena sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya tidak sama, maka disimpulkan lapangan sepak bola tidak sebangun dengan buku. Itu ya, karena tidak memiliki perbandingan yang sama. Sekarang yang ketiga, kita cek antara sepak bola dengan ukuran karpet. Sisi yang bersesuaiannya 100 berbanding 25. Sederhanakan jadi 4/1. Kemudian untuk lebarnya sisi bersesuaiannya 60/15. Nah, ini disederhanakan jadi berapa? 4/1 juga. Ini PB-nya 15. Maka di sini dari dua sisi yang bersesuaian ternyata memiliki perbandingan yang sama. Maka di sini bisa disimpulkan antara sepak bola ya, karena memiliki perbandingan yang sama dengan karpet, maka dikatakan sepak bola sebangun dengan ukuran karpet. Nah, itu ya. Jadi menentukan sebangun dan tidaknya kita harus menyelidiki dulu dari besar perbandingan yang kita peroleh. Selanjutnya, kita akan menentukan kesebangunan antar bangun datar. Apabila dua bangun, kemudian beberapa sisi dari bangun-bangun diketahui dan sebagian sisi lain tidak diketahui, maka yang tidak diketahui bisa dicari dengan melakukan perbandingan antar sisi-sisi tersebut. Contoh yang pertama, coba perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan dua bangun yang sebangun. Nah, di sini ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Ya. Sekarang dari dua bangun ini kita tentukan berapa panjang AB. Di sini AB belum ada, kemudian berapa panjang BC-nya dan berapa panjang PS. Lihat, perhatikan di sini dari dua bangun ini ada dua sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi AD 4, sisi CD-nya 6, kemudian QR-nya 10 dan RS-nya RS 12 dan PQ-nya 16. Nah, ini dari soal ini coba kita hitung sama-sama cara menentukan panjang yang belum diketahui. Bangun ABC dan PQRS sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaiannya pasti sama besar dan memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai atau memiliki perbandingan yang sama. Nih, di sini perhatikan. Trapesium ABCD dengan PQRS. Dari gambar terlihat bahwa sisi yang bersesuaian yang diketahui
memiliki panjang sisinya adalah CD. Kita perhatikan sisi CD di sini dengan panjang RS. Ini bersesuaiannya CD dengan RS. Maka di sini CD berbanding RS artinya 6 berbanding 12. 6/12. Ini kalau disederhanakan jadi 1/2. Ini sisi-sisi yang diketahui sangat membantu nanti untuk mencari sisi yang belum diketahui. Perhatikan, untuk menentukan panjang AB berapa, nih, AB di sini bersesuaiannya dengan PQ, ya. AB-nya belum ada, tapi PQ-nya sudah ada 16. Maka di sini AB berbanding dengan PQ, kemudian tuliskan tadi CD berbandingan RS, sisi yang sudah diketahui. Nah, dari dua perbandingan ini, kita akan mencari berapa AB. Untuk memperoleh berapa panjang AB, artinya CD per RS tinggal dikalikan dengan panjang PQ, ya. Nah, jadi CD per RS kali panjang PQ. Maka, panjang AB artinya CD per RS tadi perbandingannya 1/2 dikalikan PQ-nya diketahui digambar yaitu 16. Maka 1/2 kali 16 adalah 8. Sehingga diketahui panjang AB adalah 8 cm. Kemudian kita mencari panjang BC. Perhatikan BC. BC di sini bersesuaiannya dengan QR. Maka tuliskan panjang sisinya. BC berbanding QR, kemudian berbanding dengan sisi yang diketahui tadi yang ini CD per RS. QR di sini sudah ada 10 ya. Maka untuk memperoleh panjang BC artinya CD per RS tinggal dikalikan panjang QR. Sehingga diperoleh BC adalah ini perbandingan setengah dikalikan QR-nya 10. Maka BC adalah panjangnya 5 cm. Ya, tuh. Sekarang tinggal satu sisi lagi. AD. Berapa panjang PS-nya? Maka di sini AD berbanding dengan PS. Ya. Selanjutnya panjang SP. Ya. Caranya sama. Tadi AD berbanding SP, kemudian berbanding CD berbanding RS. Ini boleh dibalik ya. SP-nya dari penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut. Sini. Hingga di sini SP berbanding AD, maka ini juga sama terbalik. RS-nya jadi ke pembilang, dari penyebut, CD-nya jadi ke bawah. Jadi harus sebanding ya. Kalau diubah dua-duanya harus diubah. Kemudian di sini berapa panjang PS artinya atau PS atau SP artinya perbandingan RS per CD dikalikan dengan panjang AD. RS per CD artinya di sini dibalik ya tadi 2/1 kali 4. Jadi hasilnya adalah 8. Maka di sini panjang SP-nya adalah 2/1 kali 4 artinya adalah 8. Ini ya. Nah, itulah sisi yang bersesuaiannya. Kemudian kita pindah ke contoh soal 2. Di sini sebuah karton berukuran 30 kali 40. Nah, ini ya. Ada bingkai karton ukurannya 30/40. Akan dijadikan bingkai foto. Nah, ini bingkai fotonya ini. Jika kiri dan atas foto masih ada sisa karton, ini sisa kartonnya yang ini ya. Selebar 3 cm. Nah, ini. Lebarnya 3 cm. Di sisa-sisa ini kartonnya ada lebar sisanya adalah 3 cm. Kemudian jika karton dan foto sebangun,
Maka lebar karton bagian bawah foto yang tidak tertutup, artinya yang ini, itu berapa senti. Nah, kita harus berapa mencari panjang sisi karton ini ya, berapa senti. Perhatikan untuk penyelesaiannya. Foto dengan karton sebangun, maka di sini kalau sebangun artinya sisi yang bersesuaiannya perbandingannya sama. Kita bandingkan, lebar foto tentu akan sebanding dengan lebar karton. Artinya lebar foto yang ini ya, lebar foto dengan lebar karton. Kemudian sebanding juga tinggi foto akan berbanding dengan tinggi karton. Jadi lebar foto berbanding lebar karton, tinggi foto berbanding dengan tinggi karton. Lebar foto di sini artinya lebar karton tinggal dikurangi 3, sisa karton dikurangi lagi 3. Berarti lebar fotonya adalah 24. Jadi lebar fotonya dari sini ke sini adalah 24 cm. Kemudian untuk tinggi foto, nah ini tinggi foto artinya ini berapa? Artinya untuk memperoleh tinggi foto, artinya tinggi karton ya tinggal dikurangi dengan sisa karton ini 3 cm dan dikurangi yang ini, yang H yang belum diketahui. Jadi 40 dikurangi 3 dikurangi H. Jadi ini untuk tinggi fotonya. Karena yang dicari ini nilai H, maka kita cari ukuran tinggi foto dengan menggunakan aturan kesebangunan. Coba amati ya dengan seksama. Nah, perhatikan. Tinggi foto ini sebanding dengan tinggi karton. Tinggi foto, ini lebar foto juga sebanding dengan lebar karton. Tinggi foto di sini belum diketahui berapa. Per 40 tinggi kartonnya. Dari ujung ke ujung 40. Kemudian untuk lebar foto sudah ada 24 dan lebar kartonnya 30. Maka untuk memperoleh tinggi foto artinya, nah, tinggal 20 per 30 dikalikan 40. 24 per 30 dikalikan 40. Ini bisa dihilangkan nolnya ya. Coret yang 0 ini dengan 0 ini berarti 24 per 3 kali 4. 24 per 3 berapa? 8 kan? 8 berarti dikali 4. Hasilnya adalah 32. Sehingga tinggi foto sudah didapat 32. Maka untuk selanjutnya di sini tinggi fotonya berapa? Artinya 40 dikurangi 3 dikurangi H. Sini artinya tinggi fotonya sudah ada 32. Artinya H-nya berapa? Artinya tinggal 40 dikurangi 3 dikurangi 32. Maka H yang dimaksud adalah 5. Ya, jadi sisanya di sini 5. Berarti tinggi karton ujung di sini dikurangi tinggi foto ditambah lebar ini. Jadi ketahui berapa H-nya. Ini cara memperolehnya dengan menggunakan kesebangunan. Atau di sini cara kedua untuk mencari lebar bagian pisah dengan cara berikut. Mencari tinggi H yang belum diketahui, artinya di sini lebar karton 3 dan 3 ini ya, sisi kiri dan kanannya dijumlahkan berbanding dengan lebar dari karton, kemudian dikalikan 40 ya, tinggi karton. Sehingga di sini yang 40 ini adalah tinggi karton. Sehingga diperoleh. Kemudian dikurangi ini tinggi H, tinggi dari lebar kartonnya 3. Sehingga diperoleh panjang H-nya adalah
8. 3 ditambah 3, 6. Per 30 dikalikan 40 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah 5 juga. Ini supaya mudah, nolnya dicoret boleh. Jadi 6 per 3 kan 2. 2 kali 4 jadi 8. 8 nanti dikurangi 3, maka hanya adalah 5. Jadi ada dua cara mencari sisi yang belum diketahui ini ya. Kalian boleh cara menggunakan kesebangunan atau cara kedua ini, silakan. Baiklah, terima kasih. Selesai sudah untuk video pembelajaran pertemuan ketiga ini tentang kesebangunan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga video pembelajaran matematika ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan bila ada pertanyaan, boleh kalian ajukan melalui WA ya. Ibu mohon tugas-tugasnya selepasnya dikerjakan. Ibu tunggu laporan tugasnya dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.